maka anaknya ini berupa apapun itu sama hukumnya najis. Begitu ya. Wadudu maitatihima lan utawi cacinge batange kalbun lan khinzir iku tahirun suci. Cacing atau belatung yang keluar dari anjing dan babi tetap dihukumi suci. Wa kadzalan iku kaya mengkonon-mengkonon dudu maitatihima nasju an kabuta utawi sarang laba-laba. Alal masyhuri ing atase kaul kang masyhur. Begitu juga sarang laba-laba dihukumi suci. Wa kadza dihukumi seperti cacing, ya, seperti cacingnya anjing dan babi, nasju ankabut, yaitu sarang dari laba-laba. Menurut kaul yang masyhur. Kama kaya barang kala kang ngendika hu ing mas sapa as-Subki Imam Subki wal Adzra'i lan Imam Adzra'i. Wa jazamalan mantep sapa sahibul iddati penyusun kitab Iddah wal Hawilan kitab Hawi binajasatihi kelawan najise nasju. Tetapi ya, jadi menurut kaul yang masyhur itu kama qala Subki wal Adzra'i. Kalau Imam Subki, Imam Adzra'i menganggap bahwa sarang laba-laba itu suci. Tetapi yang mempunyai kitab Iddah dan yang punya kitab Hawi, pengarang kitab itu menganggap bahwa sarang laba-laba itu najis. Wa ma lan bar yakhruju kang metu apa ma minjil dinahwi hayatin saking kulite sapadani ula. Hayat, ula bahasa Arab itu hayat fi hayatiha. Nah, kalau kayak gini ada alifnya nanti namanya hidup. Fi hayatiha ing dalem uripe hayat. Kalau hayat ular, kalau hayat kehidupan. Kal aroki kaya keringet. Alama ing atase barang afta kang berfatwa bihi kelawan ma sapa ba'duhum sebagiane fuqaha. Dan sesuatu ini suci lagi ya, sesuatu yang keluar dari kulitnya dari kulit sejenis ular. Apa saja itu? Seperti keringatnya ular. Nah, keringatnya ular. Seperti keringatnya ular itu masih dianggap suci. Ya, di sini masih dianggap suci. Menurut apa yang difatwakan oleh sebagian, ini kita bicara yang kontroversi. Sebagian para ulama, lakin qala, tetapi ini ngendika sapa syekhuna guruwe kita. Iku fihi ing dalem ma yakhruju min jildi nahwi hayyah nadhrun utawi pandangan. Balil aqrabu tetapi ne utawi kang luwih parek annahu iku satuhune ma iku najisun najis. Nah, tetapi guru kami ya, fihi nadhirun dalam hal keringatnya ular atau sesuatu yang keluar dari ular ini punya pandangan sendiri guru kami. Ya, balil aqrab annahu najis.
yang paling enak sih anggap saja najis. Jadi keringatnya ular atau sesuatu yang keluar dari ular di masa hidupnya ular itu najis. Gitu ya. Kenapa li annahu krono satuhune ma iku juz'un bagian mutajassidun kang dadi jasad, munfasilun kang misah min hayyin saking hewan kang urip. Fahuwa mongko utawi ma iku kamaitatihi kaya batange ma. Kenapa keringatnya ular atau sesuatu yang keluar dari ular di masa hidupnya ular itu dianggap najis? Disebabkan li'annahu juz'un mutajassidun munfasilun, sebab sesuatu itu adalah bagian dari jasad. Keringat itu bagian dari jasad yang terpisah dari hewan yang hidup. Maka hukumnya seperti batangnya. Wong bulunya kucing aja najis ibaratnya. Masa keringatnya ular nggak najis? Kan keringatnya ular itu dianggap seperti mutajassidun, munfasilun. Salah satu jasad, keringat itu salah satu jasad yang keluar. Berarti udah mati. Kecuali kalau masih hidup sama ularnya, ularnya berkeringat nih, maka keringatnya nggak najis. Tapi kalau keringatnya berpisah dari ular tersebut, netes atau bagaimana, itu berarti fahuwa kamaitatihi, dihukum seperti batang, sesuatu yang hidup. Ini jasad di batang gitu. Itu menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Waqala lan ngendika sapa Syekhuna mungkin ya, aidon halemane launaza lamun, kalau binatang ke binatang bukan menikahi tapi naza ya, jadi enaknya walau nazalamun ngawini opo kalbun asu au khinzirun atawa celeng ala adamiyatin ingatase anak Adam fawaladat nuling lahirake sopo adamiyah adamiyan ing anak Adam, karena mongko ono opo alwaladu anak iku najisan najis. Kalau ada anjing atau babi nikah kawin sama manusia, jangan pakainya nakah naza, kawin sama manusia lalu lahirlah manusia ya, entah terlepas yang laki-laki mana yang perempuan mana. Babi laki-laki nikah sama manusia perempuan, atau babi perempuan nikah sama manusia laki-laki, yang jelas lahirnya adalah anak laki-laki gitu. Maka anaknya dihukumi najis. Menusak pun najis. Najis aja ini. Emang najis, hukumnya najis. Oh, hukumnya najis. Ya anak bae fatul mu'inu. Gawe sensasi yang sepanjang hidup belum ada, tapi barangkali bisa ada. Akhir zaman ini kejadian-kejadian yang aneh mulai bermunculan kan. Ada saja manusia bermata satu, bayi nongol kan? Ya, ada manusia kepalanya dua, tubuhnya satu, nongol. Mulai maning mermaid pada nongol ya, kayak kemudian tawon berbentuk kembang dan nongol. Apalagi hewan-hewan yang ada di laut yang masih misterius, yang kita hanya mengetahui hewan laut itu 30%, yang 70% belum kita tahu. Itu luar biasa, masih banyak misteri itu. Artinya para ulama memang selalu menulis sesuatu yang kemungkinannya akan terjadi. Meskipun sekarang di masa saya menulis belum terjadi, tapi bisa jadi kelak itu akan terjadi gitu.
Nah, termasuk salah satunya apabila ada seseorang kawin dengan anjing. Gue anaknya biasa melet-melet. Ya mengkonon sih keturunan bapaknya kan. ya bapaknya mengkonon, anaknya kan mengkonon. Bapaknya bukan. Ya dihina jangan. Bapak kamu siapa? Namanya Siswanto. Ibu kamu sih Khinzir. Nah, anak itu hukumnya apa? Najis. Wa ma'adzalik lan sartane mengkonon kanal waladu najis huwa utawi walad iku mukallafun dan bebanake bis sholati kelawan salat wa ghairiha lan liyane salat. Di wa ma'adzalik di samping itu gitu loh. Wa ma'adzalik di samping itu huwa mukallaf. Kalau emang dia sudah besar nanti dia akan dihukumi mukallaf. Ya wajib sholat, ya wajib puasa gitu loh. Najis tapi wajib sholat. Pak najis tapi wajib sholat. Tapi ngaji muin sampai mene tidur apa gimana? Waktu mondok kayak situ huru ngaji sama mene. Kayak keturuan. Puasa wajib, zakat wajib, sholat wajib, meskipun dia adalah seseorang yang najis. Ya. Wa dhahirun lan iku jelas. Annahu tawi satune kelakuan iku yu'fa den ampura. Opo amma saking barang yutarru kang den kepepet lah darurat ila mula masatihi maring menyentuh walad anabiyah. Wa innahu lan satune kelakuan iku tajuzu wenang apa imamatuhu imame adamiyah idza i'adata krana ora ana ngulang iku maujud alaihi ing atase imamah wa dukhuluhu lan lebuwe imam apa adamiyah al masjidah ing masjid haitsu la rutubata ing dalam sekirane ora teles iku maujud lil jamaati krohno jamaah wa nahwi halan sapadane jamaah intaha wis tutup apa qaulu syekhina. Jadi gimana kalau ada hewannya hewan mughaladah. Hewan mughaladah itu kan cuma dua, al kalbu wal khinzir. Lalu nikah dengan manusia. Nah dari pernikahan tersebut lahirlah anak kesayangan mereka. Lah anaknya lu manusia bentuknya tuh. Misalnya manusia kawin karo babi. Lalu keluarlah anaknya manusia ganteng. Cuman cungurnya kayak pipa kan. Ya. Manusia lah. Muslim. Jadi ustad. Ya. Muslim jadi ustad nih. Anaknya babi, ibu-ibu pada ngomong ngerumpi, pun ku ustad, segala anaknya babi kan. Ya bener ibu-ibu ngomong bu, mau hibah kan suka hibah, anaknya babi. Berarti ini aku najis setan. Ini aku najis setan. Nah, maka ya tetap dia punya kewajiban untuk sholat dan puasa. Wa dhahirun annahu yu'fa amma yutarru ila mulamasati yang jelas. Ya, yang jelas dimaafkan atau dimaklumi untuk menyentuh dia. Ya, jadi kita sebagai teman-temannya dia nih, lamun tempel-tempelan sama dia, maka najis ma'fu kita ya mak. Maka kalau ma'fu kan nggak usah dibersihkan, nggak usah disucikan. Guyonan apakah?
Nah kita noyor kepalanya, deng, itu tangan kita najis tapi ma'fu. Ya, tangan kita najis tapi ma'fu. Gitu maksudnya. Bahkan wa innahu tajuzu imamatu. Boleh lo jadi imam. Wala i'adata alaih. Enggak perlu diulangi lagi sholatnya. Gitu. Kata Pak Haji, tadi yang jadi imam siapa? Iku si Agus. Aduh, babi. Adikun babi kan. Ulangi, enggak usah diulangi. Ya, sholatnya sah Pak Haji. Mu'innya ada. Idza i'adata alaih. Bahkan wadukhuluhu ilal masjid. Masuk masjid haitsu la rutubata lil jamaah wa nahwiya. Kalau enggak basah boleh. Jadi wudu dulu si Agus mesti wudu dulu. Gus, kamu wudu dulu, Gus. Terus wudu, jangan sampai ketika dalam masih keadaan basah masuk masjid. Paham kan? Ya, di itu dulu. Untuk Agus khusus. Kau keringkan dulu semua badanmu karena kau adalah anak babi. Ibaratnya kayak omong ece-ecean enggak, omong guyonan gitu tuh. Wes menang, nengok sampai kering semua, baru dia boleh masuk masjid. Anaknya babi atau anaknya anjing, dia boleh masuk masjid. Jadi Agus bin Khinzir boleh masuk masjid, boleh jadi imam, gak usah diulangi. Boleh kultum, ya kultum masih pencerahan nggak? Terus nggak apa-apa. Anak-anak baik ini modelnya. Kalau misalnya manusia kawin dengan babi, anaknya babi kan jelas ya. Manusia kawin dengan babi, anaknya babi jelas. Dia najis dan tidak mukallaf. Ngapain masih masjid ini? Oh babi sih bentuknya. Tapi kalau manusia, dia najis gitu loh. Tapi dia ada kewajiban untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Ya, ada kewajiban seperti itu. Ngaji. Intaha. Wayat huru lan dadi najis opo mutanajisun perkara kang kena najis biainiyatin kelawan wujud najis. Nah, enaknya kita namakan ain itu wujud. Ya, udah nggak ada bahasa lain. Ilangin dulu ainnya, ilangin dulu wujudnya. Wujudnya, bentuknya, apa ya? Ya wujudnya. Ya kan? Kita pipis mau dibersihkan, maka jangan dibersihkan dulu, ilangin dulu ainnya. Maksudnya ilangin dulu wujudnya, ilangin dulu pipisnya gitu loh. Pipis kitanya tuh yang masih ngenang di keramik itu ilangin dulu. Jangan langsung diguyur. Ainnya dihilangin tuh nama izalatu ainin najasah. Menghilangkan ain. Bi ghusli muzilin. Kelawan bi ghuslin, kelawan basuhan muzilin kang ilangake li sifatiha maring pira-pira sifate ainiyah. Minta min bayane saking rasane, walaunin lan rupane, warihin lan ambune. Jadi apabila ada benda mutanajis, benda mutanajis, apa aja kan mutanajis, bisa baju, bisa peci, bisa knalpot motor, bisa apa aja, bisa siwak, pokoknya sesuatu yang terkena najis maka namanya bukan najis tapi mutanajis. Mutanajis bisa kitab, kalau ini kitab kemudian kejatuhan tai cecek, maka kitab ini menjadi mutanajis, gitu lah ya. Nah, wayat huru mutanajisun, kitab ini yang terkena najis ini itu bisa suci lagi dengan cara bi ghuslin muzilin li sifatiha min ta'min wa launin wa rihid, dengan cara membasuh dengan basuhan
yang menghilangkan sifat-sifatnya. Dibasuh nih, kita diambil dulu ainnya. Ainnya diambil dulu. Wujudnya najis nih. Tai ceceknya diambil dulu. Sekiranya itu baru dibasuh dengan basuhan muzilin yang bisa menghilangkan sifat-sifatnya. Menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya, menghilangkan warnanya. Begitu. Wala yadurulan ora bahaya opo bako ulaunin tetepe warna aurihin atawa tetepe rupa aurihin atawa ambu asuro kang angel opo zawaluhu ngilangake rihin atau launin walau min mughalladhatin lan senejan iku saking najis mughalladhah. Nah, kalau ternyata baunya atau ini, baunya atau warnanya tuh masih ada, misal, ya, asuro zawaluhu, yang mana diilanginya tuh susah banget, tapi kok masih kuning baik. Saya udah berusaha, tapi lambi masih kuning baik. Misalnya, tiba-tiba si Arpan kapicirit jatuh baju kita lagi jatuh dari jemuran, melayu apa terus netes ke baju kita yang putih, ngamuk kan kita. Dihilangin ainnya, wujudnya dihilangin, dibasuh. Iki kuningnya tuh nggak hilang-hilang, terus nggak hilang-hilang. Udah kasih baiklin nggak hilang apa, sampai mengkel hatiku, maka dianggap tetap suci. Gitu. Asal kategorinya asuro zawaluh, menghilangkannya itu terasa susah, atau baunya gitu hilang-hilang aja ya, sering kan begitu kan. Tangan kita aja, maaf ya, habis cebok misalnya bisa pernah tiga masih bau sih gitu tuh. Ini kalau nggak sabunannya dibasuh panik masih mambu sih gitu loh ya, maka tangannya suci. Nah, yang penting asuro zawaluh. Ya, karena ngilanginya itu memang agak susah. Mambue tekaman nih, udah dikasih sabun, udah dikasih apa namanya kelapa tuh, apa namanya yang untuk kelapa tuh, tahu nggak? Hah? Sabut kelapa udah dibebok-bebok, tapi tetap baunya nongol maning kah? Ana maning. Maka dianggap suci. Gitu ya. Asal sudah berusaha untuk begitu. Meskipun itu dari mughaladhah, dari anjing ataupun babi. Ya. Sudah 7 kali ada debunya gitu loh, dicampur sama debu, pai kapur sekalian, pai baiklin, pai molto, pai minyak rambut, hilang mambue, atau warnanya salah satu ya, atau warnanya gitu loh, baunya nggak hilang-hilang, atau warnanya hilang-hilang, salah satunya gitu. Tapi fa'in bakia mongko lamun keri opo karone ma'an hale bersamaan lam yadhur, mongko kalau dua-duanya ada secara bersamaan maka bendanya nggak bisa suci. Jadi baunya masih ada, warnanya masih ada, dua-duanya ini masih ada, maka bendanya gak. Kalau mau silakan pilih salah satu. Susah menghilangkan baunya maka dimakfu, atau susah menghilangkan warnanya dimakfu. Yang penting jangan sampai dua-duanya ada gitu. Baunya masih ada, warnanya masih aja, masih najis. Begitu maksudnya. Berarti masih najis nih benda. Kecuali apabila sucinya itu dengan cara dipotong, dibongkar. Ini sih harus dibongkar Pak sama tukang. Kalau nggak dibongkar, maka warnanya dan baunya nggak hilang-hilang. Jadi kuningnya masih ada, baunya masih, aduh kuning masih ada, bau masih ada.
nggak ma'fu begitu. Harus dibongkar dulu. Kalau harus dibongkar, maka hukumnya menjadi suci. Ya. Kalau harus dibongkar, maka hukumnya yaitu suci. Pokoknya harus berusaha untuk ngilangin apabila dua sifatnya masih ada. Saya mau ngatofin dulu. Wa mutanajjisun lan dadi suci opo benda kang kena najis bi hukmiyatin. Kelawan hukmiyah kabaulin koyo uyu, jaffa kang garing opo uyu. Walam yudrok lan ora den temu. Lahu kadwe uyu opo sifatun sifat. Yajri mongko ngalihake sapa wong almaa ing banyu alaihi ing atase mutanajjis marrotan kelawan seambalan. Kemudian ada najis namanya najis hukmiyah. Jadi najis itu kan ada 3. Kita pakai yang umum aja, najis mutawasithah. Semua najis bukan najis mutawasithah. Yang menjijikan, yang najis darah, nanah, muntah-muntahan, miras, mutawasithah. Kalau najis mukhaffafah itu satu najis mukhaffafah tuh, yaitu air kencingnya anak kecil, laki-laki, belum makan apa-apa, belum nyampe 2 tahun, gitu, 3 syarat. Jadi air kencingnya laki-laki, air kencingnya anak laki-laki 1, belum makan apa-apa 2, kemudian belum nyampe 3 tahun, maka air kencingnya itu dihukumi mukhaffafah. Jadi mukhaffafah itu najisnya cuma 1. Kedua, kemudian setelah mukhaffafah, mughalladah itu ya anjing babi itu nggak ada lagi. Iler, muntah-muntahan yang dari perut, semuanya apa? Mutawasithah. Jadi najis itu sebenarnya ada pada mutawasithah sudah. Yang mukhaffafah itu cuma 1, mughalladah itu cuma 2, sudah. Darah apa semua mutawasithah. Jadi kalau ada najis baru jangan kira-kira hari siapa ya, pasti mutawasithah. Kan? Kamu tai ayam apa? Mutawasithah. No, kencing mutawasithah. Tinja mutawasithah. Muntah-muntahan dari dalam perut mutawasithah semua sudah. Cecek kamu mutawasithah semua. Nah, mutawasithah itu ada 2. Ada yang ainiyah, ada wujudnya. Ada yang hukmiyah, nggak ada wujudnya tapi ada hukumnya. Mahalnya kalau bahasa nahwu. Arpan ngompol, masih ada bentuknya, masih ada air kuningnya, masih ada pipisnya. Ya, ainiyah namanya. Arpan ngompol setahun yang lalu. Tempat di mana dia ngompol belum dibersihkan sampai sekarang, tapi udah kelihatan kayak keramik biasa, hukmiyah. Jangankan setahun yang lalu ya. Misal kamu pipis di keramik putih gitu. Sejam kemudian tuh tiba-tiba mengering saking suhunya panas, suhunya terlalu panas sehingga kering dengan sendirinya. Wis kering tidak membekas lagi, maka itu hukmiyah. Jadi hukmiyah itu adalah najis mutawasithah. Yang bendanya, wujudnya, materialnya udah nggak ada. Ya, itu namanya. Tapi hukumnya tidak najis ini. Kenapa? Belum dibersihin, belum terkena air. Begitu. Itu yang dimaksud dengan najis hukmiyah.
Nah, najis hukmiyah itu bisa suci. Kabaulin seperti kencing, jaffa yang kering dengan sendirinya, atau dikeringin. Kering dengan sendirinya atau dikeringin sengaja dengan kipas, atau ya gimana, udah dikeringin dengan sendirinya aja. Walam yudrok lahu sifatun, dan tidak ditemukan sifat najisnya, baunya, rasanya, warnanya nggak ditemukan. Cukup yajril ma'a alaihi marrotan, cukup alirkan saja air sekali, suci sudah. Kamu kencing di musola, musola itu keramik, kemudian lalu lama-lama najisnya jadi hukmiyah, najisnya nggak ada. Kok kamu kan kencing di sini? Iya benar, tapi kok sekarang udah hilang ya? Mana najisnya? Udah dibersihin belum? Belum ada yang bersihin. Kok kering ya? Kok nggak ada ya? Dihendus, kok biasa kayak udah dibersihin sama jin atau apa ini? Misalnya. Maka namanya najis apa ini? Hukmiyah. Harus diapain? Diguyur aja. Sabbul ma, udah bersih suci. Hukmiyah ada gitu, ya. Hukmiyah itu wa ingkana lan senajan ono apa mutanajis, ya. Jadi gini, ini lantai, pipisnya kamu pipis di lantai, pipisnya namanya najis, lantainya namanya mutanajis. Paham nggak? Kalau bersihin najis nggak bisa, kita lagi fokus bersihin mutanajis. Kamu pengen mensucikan benda najis nggak bisa. Bagaimana caranya tai bersih suci? Nggak bisa. Bisa kotoran manusia jadi suci? Nggak bisa. Najis itu selamanya tidak akan bisa suci. Jelas ya? Tapi kalau mutanajis, benda atau barang yang terkena najis masih bisa suci. Ya, kita ini membahas mutanajis. Nah, jangan najis bisa dibersihkan ya. Najis bisa dibersihkan gimana? Kotoran ayam kamu produksi sekiranya bisa menjadi petis gorengan, bisa? Ya nggak bisa. Selamanya nggak bisa. Lalu air kencing kamu bisa jadi suci, numpang deh jadi pertalit. Ini nggak bisa. Selamanya najis, tetapnya najis. Kita ngebahas tentang mutanajis. Nah, makanya domirnya itu, wa ingkana lan senajan ono apa mutanajis iku habban biji-bijian au lahman atawa daging tubiho kang den masak, apa lahman au sauban atawa klambi subiho kang den warnai, apa klambi binajisin kelawan najis fayat huru mongko suci apa batinuha jeroane kembali kemana ini? Oh ya, batinuha jeroane lahman subir najis sauban, itu bisobbil ma'i kelawan guyurake banyu ala zahiriha, ini ala zahiriha ingatase jabae lahman tubiho. Nah tadi ya jelas ya udah. Kalau misalnya benda yang kejatuhan najis hukmiyah itu berupa biji-bijian, meskipun berupa biji-bijian gitu. Atau daging yang dimasak dengan najis. Jadi kita nggak punya minyak, Lebaran Idul Adha, minyak nggak ada. Akhirnya pakai darah hen misalnya, atau pakai air kencing, freng, najis kan jadinya. Si daging itu jadi mutanajis. Kemudian daging itu lama-kelamaan kering, sifat-sifat
darah haidnya, baunya udah nggak ada. Fix. Belum dicuci, belum dibersihkan, semula jadi daging lagi. Berarti daging yang sudah dimasak, tubikha binajasin, dimasak dengan benda najis, itu berarti hukmiyah atau ainiyah? Hukmiyah atau ainiyah? Hukmiyah. Paham kan? Tinggal diguyur aja. Cerur dagingnya. Nah, maksudnya gitu. Au sauban subigha binajasin. Atau pakaian diwarnai dengan najis. Lalu menjadi hukmiyah, cukup diguyur saja. Ya. Gitu. Fayadhuru batinuha bisabbil ma'i ala dhahiriha. Maka dalemannya itu menjadi suci disebabkan karena luarnya sudah dituangkan air. Jangan khawatir. Ini gimana ya? Baju saya itu bisa berwarna begini, itu disebabkan karena diwarnai sama benda najis loh. Kira-kira udah bersih belum bajunya? Hukmiyah sudah bersih. Tapi dalemannya gimana? Luarnya disobbil ma'i dhahiruhuma, maka fayat huru batinuha. Maka dibersihkan luarnya, berjuang luarnya, dalamnya ikutan suci sudah. Kalau najis hukmiyah itu begitu. Ya, biji-bijian juga terkena air kencing. Terkena air biji-bijian habban. Terkena air kencing. Biji apa aja ini? Biji kurma atau biji apa terkena air kencing. Maka biji-bijian menjadi mutanajis. Lama kelamaan biji-bijian ini sifat-sifat najisnya nggak ada lagi. Belum diapa-apain. Belum dibersihin, belum dicuci. Tapi dengan sendirinya ausofun najasanya nggak ada gitu. Maka menjadi najis. Nah, kalau menjadi hukmiyah tinggal diguyur aja bijinya. Dalemannya pun suci gitu. Terus dalemannya juga suci. Jangan khawatir. Kasaifin suqya wallahu a'lam.